Hello guys, kembali lagi bersama aku di channel Made. Sebelum lanjut nih, aku ucapin terima kasih buat kalian semua karena masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya nantinya menjadi channel cerita bergambar yang terus berkembang sekaligus menjadi channel yang mengedukasi. Nah, di video cerita bergambarku kali ini, aku akan membahas cerita rakyat Bengkulu, yaitu legenda ular berkepala tujuh. Ular berkepala tujuh ini merupakan sebuah cerita rakyat yang terus diceritakan turun-temurun hingga sampai saat ini, khususnya di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Sesuai dengan namanya, ular ini memiliki 7 buah kepala menyeramkan dengan taring-taring tajam di setiap kepalanya. Menurut kepercayaan masyarakat, sosok ular berkepala tujuh ini merupakan sosok penunggu Danau Tes. Danau Tes merupakan sebuah danau terbesar yang ada di Provinsi Bengkulu. Ketika masyarakat melintas danau tersebut dengan perahu, mereka mempercayai sebuah pantangan, yaitu tidak boleh berkata-kata jorok atau sembrono, karena dipercaya bisa menimbulkan bencana yang tidak diinginkan. Nah, jadi bagaimanakah cerita lengkapnya? Jadi tonton video ini sampai habis. Nah, diceritakan dahulu kala di daerah Bengkulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kutai Rokam yang dipimpin oleh raja bernama Bikau Permano. Diceritakan saat itu sang raja memiliki 8 orang putra. Dari ke-8 putranya, 2 di antaranya yang paling terkenal bernama Gajah Meram sebagai putra pertama dan Gajah Merik yang merupakan putra bungsu. Gajah Meram dan Gajah Merik memang sudah terkenal akan kepintarannya dari sejak kecil. Mereka berdua tumbuh menjadi putra yang tampan dan gagah perkasa. Dari ke-6 saudaranya, mereka berdualah yang paling menonjol, bijaksana serta juga baik hati. Singkat cerita, hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Tak disangka, Gajah Meram yang merupakan pangeran tertua saat itu sudah berumur dan siap untuk menikah. Gajah Meram saat itu telah memiliki calon pendamping yang telah ia idam-idamkan dari sejak dulu. Calon pendamping yang ia maksud adalah seorang putri dari kerajaan Sukanegeri yang bernama Putri Jinggai. Parasnya yang cantik dan sangat sopan membuat Pangeran Gajah Meram jatuh hati kepadanya. Tak perlu waktu yang lama, ternyata mereka memiliki perasaan yang sama. Mereka berdua saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak perlu menunggu lama, segeralah dilangsungkan pernikahan besar-besaran antara Pangeran Gajah Meram dengan Putri Jinggai di dalam istana. Sungguh hari itu adalah hari di mana semua orang bahagia, khususnya sang raja. Karena ia telah menanti-nantikan hari ini tiba. Hari di mana ia memiliki menantu dan juga mengharapkan segera memiliki cucu. Di dalam salah satu ritual pernikahannya, mempelai pria dan wanita harus melangsungkan sebuah ritual, yaitu mandi bersama di dalam sungai ataupun danau. Ritual ini harus dilangsungkan berdua saja, tidak boleh ada orang lain. Kebetulan danau yang mereka pilih adalah Danau Tes. Perlahan-lahan, mereka berdua mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam air. Air danau saat itu sangatlah jernih dan dingin. Hingga tak lama kemudian, ketika mereka melangsungkan ritual mandi bersama tersebut, hal mengerikan pun terjadi. Air yang jernih dan tenang tiba-tiba bergelombang tak beraturan. Di tengah-tengah danau tersebut muncul sebuah pusaran. Dengan sekejap, keluar sebuah ular raksasa dari pusaran tersebut. Ular itu tak lain adalah ular berkepala tujuh. Ular yang dikira hanya mitos belaka, kali ini menampakkan diri di depan mereka. Sebelumnya ular ini memang sering dibicarakan, karena sangat meresahkan penduduk. Selain wujudnya yang menyeramkan, ular berkepala tujuh ini juga sangat sakti dan licik.
Konon ular ini sering memangsa ternak-ternak warga sekitar yang berada di dekat Danau Tes. Gajah Meram dan calon istrinya sangat ketakutan saat itu karena akan mustahil bagi mereka untuk melarikan diri karena sedang berada di dalam air. Tidak lama kemudian, ular itu langsung melilit tubuh sang pangeran kerajaan dan juga calon istrinya. Kemudian ular tersebut membawanya kabur. Sang Gajah Meram berteriak-teriak meminta pertolongan. Teriakan itu ternyata terdengar oleh para prajurit. Mendengar hal itu, para prajurit pun bergegas menyelamatkan sang pangeran. Meskipun hanya berjumlah sedikit, para prajurit itu tidak tinggal diam. Mereka memberikan perlawanan dengan senjata berupa panah yang mereka bawa. Satu persatu anak panah melesat ke tubuh sang ular. Namun anehnya ternyata panah tersebut bukanlah ancaman besar bagi sang ular. Kemudian ekornya yang panjang menyambar-nyambar mengarah ke tubuh para prajurit. Para prajurit itu pun semuanya terhempas terjatuh. Ular berkepala 7 itu pun berhasil membawa kabur sang pangeran beserta juga calon istrinya. Para prajurit yang mencoba menyelamatkan sang pangeran, semuanya tampak luka-luka dan memar di sekujur tubuhnya. Mereka lalu melaporkan semua peristiwa tersebut kepada sang raja, yaitu Bikau Permano. Semua anggota kerajaan tercengang-cengang saat itu. Mereka tak menyangka kalau ular berkepala 7 yang hanya dikira mitos belaka ternyata benar-benar ada di sekitar mereka, terutama di Danau Tes. Sang raja lalu mengumpulkan semua prajurit pilihan untuk mencari keberadaan Pangeran Gajah Meram dan juga calon menantunya. Namun si putra bungsu yaitu Gajah Merik menawarkan diri untuk menyelamatkan kakaknya hanya seorang diri. Karena jika dilakukan dengan jumlah banyak, sang ular pasti akan curiga dan akan banyak lagi korban berjatuhan. Selain itu hanya dirinya yang memiliki kemampuan menyelam saat itu. Singkat cerita, pergilah sang pangeran Gajah Merik mengarungi Danau Tes menggunakan sebuah perahu untuk mencari keberadaan sarang sosok ular berkepala 7 ini yang menculik kakaknya, yaitu Gajah Meram dan juga calon kakak iparnya yaitu Putri Jinggai. Tak beberapa lama sampailah Gajah Merik di tengah danau yang cukup jauh dekat dengan sebuah bukit. Ia lalu bersiap-siap untuk menyelam ke dasar laut dengan membawa sebuah tombak tajam. Dengan kemampuan menyelam yang dimilikinya, tak perlu waktu yang lama Gajah Merik berhasil sampai di dasar danau. Setelah itu ia terus menyelam ke sana kemari untuk mencari keberadaan sarang sang ular. Dan tak lama setelah itu, tampak sebuah goa di dasar laut. Goa tersebut berukuran sangat besar. Gajah Merik sangat yakin kalau goa tersebut merupakan sarang sang ular berkepala 7. Gajah Merik lalu mencoba untuk masuk ke dalam goa tersebut. Namun setelah memasuki, keanehan pun terjadi. Goa itu ternyata mengarah ke atas. Dan ketika Gajah Merik semakin ke dalam goa tersebut, ia malah sampai di daratan. Setelah menelusuri goa cukup dalam, sampailah Gajah Merik di sebuah sudut ruangan yang cukup luas. Dan akhirnya tujuannya tidaklah sia-sia. Terlihat kakaknya yaitu Gajah Meram bersama dengan calon kakak iparnya sedang menjadi tawanan sang ular. Mereka berdua dikurung di sebuah kerangkeng besi. Sedangkan si sosok ular berada di samping tidak jauh dari mereka. Tampak ular tersebut sedang tertidur pulas. Lalu dengan perlahan-lahan mereka mencoba keluar dari goa tersebut. Mereka berjalan begitu hati-hati supaya suara yang ditimbulkan tidak membuat sang ular terbangun. Kali ini jalan yang mereka lalui berbeda. Mereka tidak mengambil jalan yang tembus di dasar laut karena Putri Jinggai tidak bisa menyelam. Akhirnya Gajah Meram teringat dengan jalan darat yang dilalui saat sang ular membawa mereka ke sana. Mereka akhirnya sepakat untuk memilih jalan darat tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari dalam goa. Mereka sedikit lebih lega
karena sudah cukup jauh dari ular tersebut. Jalan yang mereka lalui membawa mereka tembus ke sebuah lereng bukit yang ada di dekat Danau Tes. Kemudian ketika mereka mau mulai melangkah untuk pulang ke istana, tiba-tiba sosok naga berkepala 7 keluar dari sarangnya. Ia ternyata terbangun dari tidurnya. Ia tampak sangat marah karena tawanannya berhasil kabur. "Wahai manusia, kau tidak bisa lari dariku. Wahahaha, kau akan menjadi santapanku," ucap sang naga sambil tertawa. Gajah Merik menyuruh kakaknya dan Putri Jinggai untuk pergi ke istana dan memanggil bantuan. Sedangkan ia akan mencoba membunuh ular tersebut seorang diri. Sebenarnya awalnya Gajah Merah menolak karena tak mungkin ia meninggalkan adiknya seorang diri bertarung. Namun karena ia memaksanya, akhirnya Gajah Meram dan calon istrinya itu pun bergegas ke istana untuk memanggil bantuan. Setelah itu pertarungan antara Gajah Merik dengan naga berkepala 7 itu pun tidak bisa dihindari. Pertarungan tersebut berlangsung sangat sengit. Awalnya sang naga meremehkan kekuatan Gajah Merik. Namun setelah itu, ia menyadari kalau kehebatan Gajah Merik tidak bisa diremehkan. Beberapa kali sang naga mengarahkan ekornya ke tubuh Gajah Merik. Namun Gajah Merik selalu dapat menghindar dengan sangat cepat. Ia menghindar bagaikan kecepatan angin. Setelah itu Gajah Merik dengan sangat lincah dan cepat menusukkan tombak yang ia bawa beberapa kali dan tepat mengenai leher sang ular. Dan akhirnya sosok ular berkepala 7 itu pun menyerah dan mengakui kekalahannya, serta juga meminta maaf kepada Gajah Merik. Sang ular lalu bertaubat dan mengabdikan diri untuk Gajah Merik. Dan akhirnya setelah itu karena keberanian yang dimilikinya, Gajah Merik lalu diangkat menjadi Raja Mahkota Kerajaan Kutai Rukam. Sedangkan untuk sosok ular berkepala 7 ini, dalam pengabdiannya ia ditugaskan untuk menjaga dan menangkal serangan-serangan dari musuh yang ingin menyerang kerajaan pada saat itu. Nah, sekian cerita rakyat kali ini dari aku. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Buat kalian semua makasih banyak yang telah menonton hingga detik ini. Dan tentunya tetap stay tune di channel ini karena akan ada video-video menarik selanjutnya. And yeah, stay cool and thank you for watching guys. Bye-bye.